Shalom sahabat Kinanti, selamat berjumpa kembali. Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Hari ini kita mau bahas tentang penyakit TBC. Bukan tuberkulosis, bukan paru-paru, tapi ini penyakit TBC yang menyerang anak-anak youth, anak-anak remaja. Badannya sehat tapi kena TBC. Ayo, penyakit apa itu? Tahu nggak? TBC itu singkatan dari tekanan batin cinta. Mau pacaran tapi jadi tekanan batin, gimana ceritanya itu? Dan istilah TBC ini pasti bukan tiba-tiba terjadi, karena istilah-istilah terkini yang dibuat anak remaja pasti dari pengalaman hidup yang panjang. TBC, tekanan batin cinta. Jadi kalau dibilang sih, apa itu sih cinta? Coba definisiin, apa itu cinta? Cinta itu adalah perjumpaan antara neraka dan surga. Ayo, percaya nggak? Kalau baik-baik bisa menjalin hubungan dengan baik, dengan benar, maka hubungan cintanya itu menjadi surga yang indah. Tapi kalau tidak dengan baik, maka menjadi neraka yang menakutkan dan penderitaan. Jadi cinta itu punya dua sudut ya. Makanya ada yang bilang cinta itu bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Cinta itu bisa semanis madu, tapi juga bisa sepahit empedu. Itulah kenapa kalau orang lagi pacaran atau lagi bercinta, ya pacaran, maka bisa keluar banyak puisi indah, bisa tercipta lagu-lagu yang luar biasa. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya musik, yang namanya lagu, yang namanya pantun, yang namanya puisi, yang namanya syair, semua berbicara tentang cinta. Ya, tentang cinta. Makanya di Bandung tuh ada istilah tuh, kalau cinta sudah melekat, tai kotok rasa coklat. Nah, tai kotok tahu nggak artinya itu? Kotoran ayam. Jadi kalau cinta sudah melekat, kotoran ayam pun seperti coklat. Ih, amit-amit. Jadi kebayang nggak? Lihat kotoran ayam dianggap coklat. Aduh, sudahlah, jangan diomongin lah. Jorok jadinya. Terus dimakan. Sudah berhenti, jangan diomongin. Rasanya coklat, padahal itu kotoran ayam. Siapa sih? Udah, jangan dilanjutin. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, apa sih yang diajarkan Alkitab tentang cinta? Ayo, apa yang diajarkan oleh Alkitab? Nah, cinta itu akan menjadi indah. Jadi bukan lagi menjadi TBC, tekanan batin cinta, ya. Tetapi menjadi sebuah keindahan. Kalau ada apa? Rumusnya itu kalau punya unsur yang di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 7. Bunyinya apa aja sih kurang lebih? Nih, kurang lebih ya. Dirangkum saja unsur yang harus ada dimiliki di dalam cinta yang dewasa, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, sopan, tidak egois atau mementingkan diri sendiri, tidak pendendam, tidak pemarah. Bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan cinta atau kasih itu tidak berkesudahan. Aduh, coba berat nggak? Jadi yang namanya cinta menurut Alkitab atau kasih menurut Alkitab itu bukan jalan-jalan, naik motor, naik mobil, jalan-jalan ke taman bunga, jalan-jalan di mall, di kafe, jalan-jalan ke luar negeri, pakai baju atau kaos yang couple, sepatunya couple, kaosnya couple. Wah. Lalu apa lagi? Ternyata bukan itu. Tapi semuanya kalau dibaca di sini itu semuanya karakter. Ya. Jadi karakter. Kalau punya karakter yang baik, maka jadi indah. Tapi kalau punya karakter yang buruk, maka jadi karat. Saling merusak. Jadi sebetulnya kalau anak-anak youth ya, belasan tahun,
Secara fisik, secara tubuh betul, organ-organ tubuhmu itu kan keluar hormon tertentu yang menimbulkan ada suka dengan lawan jenis. Secara fisik tubuh betul. Tapi kalau secara pertumbuhan karakter itu nggak tiba-tiba. Itu harus dilatih, harus diusahakan. Dan itu dimulai pendidikan dari mana? Dari rumah. Kalau orang tuamu, papa mamamu kasih contoh yang baik di dalam rumah tangga, jadi papa yang baik, jadi mama yang baik. Nah itu kan jadi model. Jadi anak-anak itu mencontoh, kalau saya nanti jadi suami atau saya itu punya pasangan, maka saya akan menjadi orang yang luar biasa seperti papa saya. Yang bijaksana, yang tanggung jawab, pekerja keras, yang lembut kepada keluarga, yang setia. Kalau saya itu wanita, kemudian saya satu hari punya pasangan, saya akan jadi seperti mama saya. Mama saya itu rajin bangun pagi, mengurus suami, mengurus anak dengan sungguh-sungguh. Mama yang beriman, yang takut akan Tuhan, yang sabar, yang gak cerewet, yang bijaksana. Tapi juga mama yang bisa menjaga badan, makan gak sembarangan. Mama saya juga orang yang suka olahraga. Waduh, itu adalah contoh model. Nah kalau ada yang tanya, saya gak ada contoh seperti itu. Saya gak contoh seperti itu, rumah tangga saya berantakan, apa yang mau dicontoh? Nah kalau gak ada contoh berarti kan ada kesadaran. Itu adalah yang tidak baik. Nah yang tidak baik ya jangan diikutin. Berjuanglah untuk hal yang baik. Nah kalau semakin tidak matang, semakin tidak dewasa, ya kena penyakit TBC ini, tekanan batin cinta. Tapi kalau semakin matang, semakin dewasa, mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita akan membawa hubungan dengan pacar kita, ya, dengan orang yang kita kasih itu, pasti juga dengan keindahan. Makanya tadi dikatakan, ya hubungan relasi lawan jenis itu akan jadi neraka dan akan jadi surga, ya tergantung dirimu juga tergantung dia. Dan itu memang tidak gampang. Jadi sahabat Yudki nanti yang masih pacaran, berantem melulu, marah-marahan, lebih banyak sakit hatinya, lebih banyak kesalnya. Aduh, bagaimana? Ya karena ada penyakit yang TBC itu, tekanan batin cinta. Faktornya apa? Ya karena tidak dewasa. Karena cinta itu tidak bisa tiba-tiba indahnya, tapi harus diperjuangkan. Diperjuangkan dengan kematangan dan kedewasaan. Mari sahabat Yudki nanti, berjuanglah. Jangan terkena penyakit TBC. Apa itu penyakit TBC? Tekanan batin cinta. Hidup ini sudah susah. Pacaran malah ada tekanan batin. Ya, berjuang untuk menjadi semakin baik. Ingat-ingat, baca kembali 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ke 7. Itu adalah ayat yang luar biasa tentang cinta yang sebenarnya. Mari berjuang sehat dari TBC, tekanan batin cinta. Sampai berjumpa kembali dalam episode berikut sahabat Yudki nanti. Kiranti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, jangan-jangan kita nanti akan menuai yang buruk. Shalom.